Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari Stasiun Hantu di sini ingin mengungkap suatu misteri yang lama, namun nggak lama-lama banget. Nah, langsung saja mungkin narasumbernya Bang Pacun ya? Iya. Nah, monggo cerita Bang. Waduh, saya kalau disuruh cerita hantu, ya agak merinding juga. Iya. Karena biasanya kalau disebut-sebut nanti malah seneng dia. Seneng. Kayak selebriti dong. Iya. Tapi gini, saya nggak akan sungkan untuk bicara itu bahwa itu ada, bahwa hantu itu ada, atau kalau bahasa di kitab kita ya itu jin. Sebetulnya jin itu ada, itu cuma bahasa di kita ada nyebut hantu, ada nyebut kalau di Depok tuh memedi, ada nyebut ya, setan gitu. Padahal sebenarnya itu jin dan itu jelas ada. Ya saya kebetulan tinggal di sini di daerah Setu Pengasinan. Ada juga yang nyebut Setu Pengasian, ada juga yang nyebut Setu Pengasingan. Terus ada yang nanya yang betul yang mana, semuanya betul. Karena semua punya riwayat, semua punya cerita. Jadi kita dalam hal nama ini nggak bicara mana yang salah, mana yang benar. Sama halnya nanti bicara cerita yang lebih panjang lagi tentang ini, kita pun nggak bicara itu. Baik. Kalau bicara Setu Pengasian, ya sejarahnya di sini memang ada sebuah makam yang dikeramatkan. Beberapa peziarah atau beberapa masyarakat sekitar justru lebih banyak dari yang jauh-jauh datang ke sini. Saya pernah nanya, ada dari Bogor, ada dari Bekasi, ada dari Rawabelong, ada dari Tangsel, Pamulang, dan ada beberapa bahkan saya temui dari luar kota datang ke sini, ya ziarah ke sini tiap malam Jumat. Di sini ada makam namanya Kiai Sian. Beliau kelahiran 1835, terus ya meninggal di usia di tahun 1920. Jadi sejarahnya kalau beliau ini yang pertama ya merawat mata air Setu Pengasian gitu, karena setu di sini bukan setu buatan. Bukan karena setu buatan. Bukan ya. Dari memang, alam sendiri. Dari alam memang ada beberapa titik mata air gitu yang kemudian jadi satu gitu. Kurang lebih sini 14 hektar, tapi sekarang yang terawat tetap terjaga sebagai setu itu ya kurang lebih 7 hektar. Nah, bicara Pengasian ya saya cerita sedikit. Saya sendiri sebetulnya tinggal di sini belum lama. Tinggal di sini itu baru sebelum COVID lah. Sebelum 2000 baru ya masih. Baru 2020-an lah, 2020. Nah, saya beli tanah di sini 2018. Nah, ceritanya saya cerita sedikit ya, tentang Pengasian. Jadi waktu itu saya ditelepon sama salah satu kawan ya, produser Laskar Pelangi, Om Apes ya. Saya ingin ke rumah saya. Waktu itu posisi rumah saya di Bedahan. Ya saya Sherlock lokasi di sana gitu. Entah gimana ceritanya, setelah sampai Om Apes nih video call, posisinya di sini di makam Kiai Sian. Dan karena saya menghargai dan ya etika saya nggak mengharuskan Om Apes ke sana, akhirnya saya ke sini. Cerita banyak hal tentang ide-ide ide-ide menangkap atau memvisualkan nilai-nilai almarhum, karena kebetulan saya Gus Durian ya, pecinta, penggerak dan penjaga nilai-nilai Gus Dur. Ya coba divisualkan, akhirnya lewat film, terus mau rencana buat podcast gitu. Ngobrol asik dari asar sampai maghrib. Maghrib saya pas pulang tenaga saya seperti hilang. Oh, tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba ngelos, Vespa saya jatuh.
gitu, dan saya ikut jatuh gitu. Dan selama seminggu itu ya kalau orang bilang posisi trans. Transisi. Jadi saya ke alam sebelah itu agak lumayan kelihatan lah gitu. Terus beberapa pembicaraan atau omongan ya banyak yang nggak pantas sebetulnya diucapkan, tapi saya sadar itu, tapi saya nggak mampu ngerem. Jadi seminggu itu saya ngomong gitu aja kok repot, gitu aja kok repot gitu. Terus istri saya sampai bingung gitu. Tiap malam ngimpi almarhum Gus Dur bawa cucunya gitu, diserahin ke saya, katanya temenin gitu. Terus saya ditawain terus sama Gus Dur karena cucunya ngomong bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa apa, saya cuma jawab iya aja. Akhirnya lucu gitu. 7 hari kondisi seperti itu sampai akhirnya ya sahabat dekat saya Mike Marginal komunitas taring babi nganter saya karena Bang Mike yang tahu saya punya guru gitu kan kita biasa kalau urusan hidup apapun gitu kan mesti ada guru tempat bener. Kita tanya gitu ya udah dibawa gitu juga. Kita dibawa ke Sukabumi di Bohlam. Ternyata ya singkat cerita kita udah 3 jam di situ tapi nggak sadar gitu. Wah, kok saya udah di sini gitu. Udah 3 jam kata guru saya. Terus pertanyaan guru saya tuh, Bang Pacun percaya nggak warisan itu ada nggak hanya berbentuk sawah, rumah dan tanah gitu. Arti ada warisan-warisan nilai baik atau karomah gitu. Ya percaya Kang. Ya Bang Pacun ada lah warisan sedikit lah nilai baik atau aroma dari nenek Bang Pacun, Wak Moni. Loh kok tahu Kang? Ya tadi kan cerita gitu. Nah akhirnya Kang Hudrim buka itu, terus Bang Pacun di sana itu ada tanah ya, iya. Terus ngerapi-rapi sekitar ya, iya. Memang waktu saya datang saya rapihin sampah-sampah bareng komunitas. Terus ada makam tua, terus ada yang suka judi di situ. Saya bilang tolong geser deh gitu, nggak pantas di sini ada makam gitu, nggak sopan lah gitu kan. Semua harus sadar ruang ya, tempat sadar ruang. Nah, kita kadang lagi sholat Allahu Akbar ada cicak, kotorannya nempel di sini, batal ya kecil. Padahal pada waktu bersamaan ada setengah kilo najis dalam perut kita, tapi kok nggak batal karena pada tempatnya. Jadi akhirnya ya saya bersih itu, geser ini, terus makam saya rapihin, saya pasang listrik, pasang mesin air gitu. Mungkin karena saya kecapean ya akhirnya tadi itu saya transi itu, saya kecapean. Jadi istilahnya ada nilai baik, terus karena makam ini juga beliau orang baik gitu. Nah beliau ini siapa? Kiai Sian. Kiai Sian ini siapa? Yang pertama ngerawat mata air sini. Kiai Sian ini yang punya karomah atau nilai baik, ilmu keseimbangan kasih sayang, Rohman Rohim gitu. Rohaninya. Rohaninya seperti itu. Jadi ya yang terjadi yaitu akhirnya saya netap di sini, dan ya bukan kebetulan mungkin rumah saya jadi persis di depannya itu makam Kiai Sian. Jodoh kan, udah jodoh. Seperti itu. Nah terus saya nanya ke guru saya, apa hubungannya dengan Gus Dur? Kok tiap malam ngimpi Gus Dur? Ya pertama memang saya sejarahnya dulu ya nyantri lah di Ciganjur. Bikinin air, kopi apa gitu. Ya nyantri di sana lah. Terus yang kedua ternyata makam ini ditemuin sama almarhum Gus Dur tahun 2007. Tahun 2007. Dan disampaikan ke Habib Ali Kuitang, kemudian dibangun. Gitu. Ceritanya begitu kalau pengasian. Nah, terus ada yang nanya lagi, kok ada yang bilang juga pengasinan gitu. Nah, pengasinan ini istilahnya kalau dalam bahasa ilmiahnya asin itu netral ya, menetralkan gitu. Jadi banyak tahun 90-an ini orang bertato dianggap kemudian penjahat, terus kemudian dikarungin, ditembakin, yang disebut Petrus. Nah itu banyak yang melarikan diri ke sini.
ya posisi sampai di sini kemudian urusannya asin, netral karena ini kampung pendekar gitu. Nah ini kan sejarahnya 1910 Pitung dan Jiih tuh ya legenda Betawi itu kan transitnya ke sini kemudian dapat jurus 6. Jurus 6. Jurus 6. Nah makanya di sini ada jalan 6, terus ada makam Mbah Misar juga gitu. Jadi akhirnya di sini banyak disebut ya pengasinan gitu. Jadi ada ceritanya. Nah ada juga yang bilang pengasingan, ya memang dari mana-mana di sini mengasingkan diri gitu. Depok sendiri kan dulu asal kata dari Padepokan, makanya ada Pancoran Mas, tempat pertapaan, ada sumur ya di Beji ya segala macam semua. Karena Depok itu dulu Padepokan, tempat dari mana-mana bertapa. Jadi pengasinan itu nggak salah juga gitu, atau pengasingan nggak salah juga. Jadi ceritanya di tempat ini tuh ya seperti itu gitu. Ya pengasingan, pengasinan, pengasian, yang benar yang mana ya menurut saya semuanya benar. Karena punya riwayat gitu. Punya riwayat sendiri-sendiri Gitu. terus digabungkan jadi satu. Betul, betul. Jadi ceritanya kalau pengasian, pengasinan, pengasingan tuh seperti itu. Ada lagi yang perlu diceritakan? Terus ke soal itu Kiai siapa tadi Misar ya? Kiai Sian, Kiai Misar. Misar Mbah tuh Misar. Mbah Misar tuh apa riwayatnya beliau? Oh, kalau Mbah Misar ini di sini itu dikenal ya punya ilmu bela diri lah ya. Ilmu bela diri. Tapi kalau bicara sifat-sifat baik atau ilmu agama lebih ke Kiai Sian. Oh, lebih ke Kiai Sian. Jadi sebetulnya Kiai Sian ini juga bagian dari apa ya, sanatnya ya gurunya Mbah Misar dalam hal keagamaan gitu. Berarti ada sisi pendekar yang dimana dipegang oleh mungkin Kiai Misar, yang lagi satu Kiai Sian dari sisi agama. Iya, pengajaran lebih ke satria lah nilai-nilainya gitu. Jadi di sini ya seperti itu gitu. Nah di Setu ini ya karena tadi ya banyak masih misteri gitu kan. Misteri itu kan sesuatu yang belum terungkap secara utuh gitu. Ya ada cerita-cerita yang menarik gitu. Misalnya ada lomba mancing di Setu ini. Terus yang nggak izin lepas ikan berapa ton, tapi lepas ikan mas gitu ya. Tapi nggak ada yang kena. Dari gitu. sekian banyak orang yang ikut itu nggak ada yang kena sama Nggak ada sekali. yang kena. Tapi ada kelihatan mungkin ikan tuh. Iya kan ini Setu ini kedalamannya waktu itu lumayan ya. 3 meter, ada yang 5 meter gitu. Jadi nggak kelihatan, tapi bawa ikan waktu dilepas ya peserta menyaksikan. Dan setelah pemancingan selesai ya ikan itu sampai hari ini ya nggak ada ikan mas. Apa mati kan ada bukti bangkainya, tapi ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya Ada itu dimensi kan. keunikan-keunikan itu. Ada ya di sini kan ini konservasi landscape tanaman hias, dan banyak kan rata-rata tanaman langka dan agak lumayan mahal harganya, dan nggak ada pintu kan, terbuka. Iya, terbuka untuk menjaga ini mungkin. Iya, Kelestarian alam itu kelestarian sendiri. ya. Tapi ya ada beberapa yang unik juga, misalnya ada yang nyuri beberapa kali malam terus sampai pagi dia muter-muter di sini aja gitu. Sampai akhirnya ketahuan gitu, ketangkep tangan sama kita bawa tanaman langka gitu yang ambil dari sini. Jadi ya ada beberapa kejadian-kejadian itu ya gitu. Tapi itu sebetulnya apa ya karena mungkin berangkat dari nilai-nilai baik yang ada di sini yang coba terus kita jaga, kita rawat ya itu gitu. Jadi kalau bicara tadi dikaitkan dengan ini hantu gitu ya, itu pasti ada. Pasti ada lah. Pasti ada. Ya ada beberapa cerita gitu yang melihat gitu. Tapi kan sebetulnya saudara kita itu untuk memperlihatkan diri kan perlu energi khusus. Benar. Jadi sebetulnya ya mereka itu kalau bukan perlu untuk mewujudkan diri itu sebetulnya nggak mau juga.
kecuali misalnya udah kelewatan gitu. Iya, kelewat batas. Ada orang yang merusak atau apa ya akhirnya menampakkan gitu. Jadi saudara kita tuh yang namanya hantu atau jin itu sebetulnya paling males gitu untuk menunjukkan atau menampakkan diri karena perlu energi khusus. Iya, karena yang saya pahami juga itu kalau misalkan kayak kita ke suatu tempat atau kemana, misalkan menemukan yang benar-benar utuh kelihatan itu memerlukan energi karena dia melewati dimensi, kan kita beda dimensi sama mereka. Betul. Jadi mereka nggak sembarang. Sama halnya lebah itu nggak mungkin nyengat orang kalau nggak kelewatan, karena setelah menyengat konsekuensinya dia akan mati. Lebah kan setelah nyengat terus mati. Iya. Ya sama juga saudara kita, kalau menampakkan secara utuh itu dia perlu energi khusus karena menembus tadi dua dimensi itu gitu. Jadi bahwa mereka nyata, mereka ada, ya mereka senang pepohonan, mereka senang air, mereka senang bebatuan gitu. Ya mereka senang yang rindang-rindang, ya nggak jauh beda juga. Nggak jauh beda dengan manusia, kita ya. gitu. Masa kita aja yang suka gitu, mereka nggak boleh gitu. Nggak etis Gitu. Iya, kalau bicara sini sebetulnya teman-teman tuh sempat banyak yang mengusulkan juga kenapa di sini nggak jadi wisata edukasi. Ya, betul. Terus jadi wisata religi juga. Kenapa? Karena banyak yang ziarah ke makam Kiai Sian gitu. Banyak yang datang dari mana-mana gitu. Nah, sebetulnya arti ziarah kan menyambangi, mendatangi gitu. Terus mereka bertawasul. Tawasul itu kan sebetulnya kita coba berdialog dengan orang yang sudah mendahului kita gitu. Mereka kan cuma hilang bentuk. Hilang bentuk bukan berarti hilang ruhnya, hilang orangnya. Gitu. Kita kan meninggal itu kan cuma ruh meninggalkan badan. Betul, Pak. Rasanya ada di mana? Ada di ruh. Gitu. Ada di ruh. Makanya rasa dia itu masih tetap ada. Makanya kita kan suruh berbuat baik karena sepeninggal kita meninggalkan badan, ya rasa kita sebagai orang baik kita tetap ada, tetap enak gitu, tetap nyaman. Masih gitu. tersirat semalam. Nah, cuma kan persoalannya di generasi kita kadang udah agak skeptis gitu, masa bodoh atau juga terbawa sama opini yang berkembang. Wah itu musyrik, wah itu ngapain ke kuburan, ngapain berdialog dengan makam gitu. Ya sesungguhnya itu bukan berdialog dengan makamnya, dengan kuburannya, tapi berdialog dengan ruh atau meminta doa gitu untuk kemudian menyerap nilai-nilai baik yang bisa dipelajari dari sohibul makam, dari orang yang menempati makam itu gitu. Nah ini kan sebetulnya bisa dirasionalkan gitu. Kalau misalnya kita ada sedekah laut gitu kan, sedekah bumi, ya karena kita ngambilin terus ikan, terus kapan kita sedekahnya? Ya wajar lah pala kerbau dilepas ke laut dimakan ikan teri kan, dimakan sama yang lain. Rasa terima kasih. Rasa terima kasih, sedekah bumi sawah kita ngelepas apa gitu kan. Selama ini kita cuma mengambil tanpa memberi gitu. Di sini juga kita pernah ngadain sedekah setu gitu, lepas ikan apa gitu. Dan terbukti ternyata ketika kita memberi, kita juga nggak bisa lepas dari menerima gitu. Dan sampai sekarang ikan di setu ini lumayan sangat banyak gitu. Jadi buat teman-teman muda gitu ya, atau buat masyarakat gitu, sebetulnya kita juga nggak perlu marah sama yang bilang wah syirik, wah bid'ah, wah itu kerjaan orang yang nganggur aja atau kurang kerjaan. Sebetulnya kita juga nggak bisa benci mereka, harusnya disadarkan karena mereka mungkin kapasitasnya, kapasitas kemampuan untuk memahami itu yang belum gitu. Karena sejarah sendiri itu sebenarnya bukan nggak ada ataupun nggak ada yang ngasih tahu, karena dilupakan. Iya, karena dilupakan. Dengan makanya perkembangan zaman yang sekarang ini yang dibilang inilah digitalisasi. Iya, betul. Nah, sebetulnya sudah tercover di beberapa tulisan. Tapi kan kondisi hari ini budaya kita membaca juga agak kurang. Iya, karena gitu. udah ada yang instan. Udah ada yang instan. Nah, makanya saya ya mendukung stasiun hantu ini untuk kemudian menyebarkan informasi-informasi seperti ini
divisualkan biar orang kemudian lebih mudah mencerna, Iya. mendengar, melihat gitu dibanding dipaksa harus membaca gitu. Apalagi kondisi anak muda sekarang kan mohon maaf ya, dikasih terlalu sulit cepat nyerah, dikasih yang terlalu mudah cepat bosan. Iya, benar. Jadi Cepet bosen. audio visual ini sesuatu yang sedang-sedang aja dan asik buat dinikmati untuk dapat informasi. Gitu, Bang Yusuf. Saya juga seneng lah Pak kalau kita ngobrol soal sejarah, apalagi itu ya ini budi-budi luhur lah. Karena zaman sekarang sedih rasanya kalau misalkan orang cuman nganggap itu masa bodoh, itu cuman ini. Kurang rasanya. Karena kita sadar kan sebelum kita ada yang mendahului. Oh iya. Dan itu harus diangkat gitu. Betul. Biar teman-teman pada tahu nggak sembarangan juga menyebut dan bisa menjadi informasi-informasi yang berharga. Dan satu lagi nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Paling penting stasiun hantu ini juga jadi media buat menyambung asa, menyambung harapan. Kita kan tawasulan atau ziarah itu kan dalam rangka menyambung harapan. Iya. Jadi yang dimiliki manusia dan nggak dimiliki makhluk lain itu cuma asa. Kita punya rasa, malaikat punya. Malaikat juga marah waktu dakwah Nabi diganggu gitu. Iya. Terus setan juga punya rasa gitu, atau hantu gitu. Ya istilahnya dia tersinggung juga waktu dibilang manusia derajatnya lebih tinggi dari dia. Benar. Nah, itu punya rasa. Binatang punya rasa, makanya pas mau dimasak dia ngerasain juga sakit. Pohon dirusak juga punya rasa, tapi diantara mereka nggak ada yang punya asa, cuma kita. Makanya ketika kita putus asa, putus harapan, maka detik itu juga kita berhenti status sebagai manusia. Betul. Nah ini bagian dari menyambung asa. Asa itu tetap harus melihat masa lalu, tapi lebih fokus melihat ke depan. Kayak filosofi mobil lah, spionnya kecil, tetap satu waktu kita perlu melihat masa lalu, tapi kaca depan lebih besar biar kita fokus ke depan. Nah stasiun hantu bagian dari menyambung asa yang ada di kita yang tidak dimiliki makhluk lain. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin gitu aja ya teman-teman untuk penjelasan singkat atau sejarah singkat dari Setu ini. Mungkin untuk nextnya kita bakal melakukan ke makam. Ada gayung dan Assalamualaikum ya isian. Kami kesini meniat bertawasul, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nilai-nilai baik yang ada pada keisian bisa kami ambil sebagai jalan kehidupan. Keisian mengajarkan dan menerapkan dalam praktek kehidupannya tentang ilmu keseimbangan, bahwa kita lahir dari rahim ibu yang dirahmani bapak, dari rahman bapak yang dirahimi ibu, dari kasih bapak yang disayang ibu, dari sayang ibu yang dikasih bapak. Kami lahir dari rahman rahim, dari kasih sayang, dan kami minta kepada Allah, mendoakan Yaisian, mudah-mudahan ilmu-ilmu karomah, nilai-nilai baik bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bibarokatil Fatihah, bil mu'jizatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Arrahmanir rahim. Syiratal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yai, kuatkan kami, berikan kami nilai-nilai baik dengan kondisi hari ini, Amin. dengan kondisi yang sudah tidak seimbang, Amin. dengan paham-paham yang serba berlebihan. Amin. Kami ingin menyerap, kalau diizinkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kami praktekkan nilai-nilai keseimbangan untuk mencapai kebahagiaan di penghujung kehidupan kami. Mudah-mudahan bisa bertemu di sana dengan Kiai Sian, dan dalam perjalanan hidup kami bisa selamat karena keseimbangan. Amin. Amin. Bentar. Begitu tadi kita semua sama teman-teman Stasiun Hantu, kru sekalian, ngirim doa sekaligus bertemu dengan Pak Kiai. Nah, jadi ada beberapa intuisi atau pesan-pesan yang disampaikan sama Pak Kiai sendiri, yaitu seperti ini. Janganlah kalian merusak atau melebihkan sesuatu yang pada dasarnya itu sudah ada. Yang harus ya kita lakukan itu adalah merawat, menjaga, serta melestarikan dan disebarkan. Disebarkan sesuai artinya, sesuai makrifatnya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Karena beliau sendiri pun merasa merasa sedih dengan apa yang terjadi sekarang. Apalagi di penghujung zaman ini. Semoga semuanya bisa kembali seperti sedia kala, dan teman-teman juga pada belajar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, dan apa yang harus disebarkan. Jangan sampai menghasut, terutama merusak. Itu yang disesakan sama beliau, dan harus seimbang, tidak boleh lebih. Wih, satunya terawat. Ini sebetulnya komunitas hijau ya Bang Pacun ya? Komunitas hijau. Di sini Gus Durian, artinya untuk keselarasan alam bersatu dengan semesta. Iya, asik ini aslinya tempatnya. Hati-hati ya. Nih, tangga.